Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amanu, musyarraf dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Asy'ariyah dari mata kuliah ilmu kalam. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Yang pertama, pada sejarah berdiri dan berkembangnya aliran Asy'ariyah. Nama pendiri Asy'ariyah adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah, Amir bin Abi Musa al-Asy'ari, yaitu seorang sahabat dari Rasulullah SAW. Kelompok Asy'ari ini menisbahkan namanya Asy'ari itu dengan nama sahabat Nabi, yaitu al-Asy'ari, dan ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan al-Asy'ari sendiri dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 847 Masehi di Basrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia berguru kepada Abu Ishaq al-Marwazi, seorang fakih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Mansur, Baghdad. Lalu ia belajar ilmu kalam dari Al-Jubai, seorang ketua dari aliran Mu'tazilah di Basrah. Al-Asy'ari yang semula berpaham Mu'tazilah akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah sebab yang ditunjukkan oleh sebagian sumber lama mengatakan bahwa Abu Hasan telah mengalami kemelut jiwa dan akal yang berakhir dengan keputusan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Adapun sumber lain yang menyebutkan bahwa sebabnya ialah perdebatan antara dirinya dengan gurunya Al-Jubai seputar masalah as-salah dan al-aslah, yaitu kemaslahatan. Ada sumber yang mengatakan bahwa sebabnya ialah pada bulan Ramadan Al-Asy'ari bermimpi melihat Nabi SAW dan beliau berkata kepadanya, "Wahai Ali, tolonglah mazhab yang mengambil riwayat dariku, karena itulah yang benar." Tolong, kejadian ini terjadi beberapa kali. Yang pertama pada 10 hari pertama bulan Ramadan, yang kedua pada 20 hari bulan Ramadan, yang ketiga ke hari ke-30 bulan Ramadan. Dalam mengambil keputusan keluar dari Mu'tazilah, Asy'ari menyendiri selama 15 hari, lalu ia keluar menemui manusia untuk mengumumkan taubatnya. Hal ini terjadi pada tahun 300 Hijriah. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai ia berusia 40 tahun saja. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jemaah Masjid Basrah bahwasanya dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan dari paham tersebut. Menurut Ibnu Al-Asy'ari Menurut Ibnu As-Sakir, yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah tadi, yaitu pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam 3 mimpinya itu, Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau setelah itu. Abu Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Pada fase ini, karya-karyanya menunjukkan pada pendirian barunya dalam kitab Al-Ibnah, pada kitab Al-Ibanah. Ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Abu Hasan menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidah, dan Murji'ah. Dalam beragama ia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan apa yang diriwayatkan oleh dari para sahabat tabi'in serta imam ahli hadis. Adapun tokoh-tokoh besar yang mempengaruhi aliran Asy'ariyah ini seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Bakar al-Baqilani, Imam al-Haramain, Al-Ghazali, Asy-Syahrasni, Fahir al-Di ar-Razi. Adapun metode dari aliran Asy'ariyah yaitu mazhab Asy'ariyah bertumbuh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka teguh
memegangi al-mansur iqtibal lebih baik daripada ibtida, membuat bid'ah dalam tisir ayat dan hadis. Dia hendak dijadikan argumentasi kaum Asy'ariyah bertahap. Yang bertahap yang ini merupakan pola sebelumnya sudah diterapkan oleh Asy'ariyah. Biasanya mereka mengambil makna lahir dari an-nas, teks-teks Al-Quran dan hadis. Mereka berhati-hati tidak menolak penakwilan, sebab dengan nas-nas tertentu yang mewakili pengertian sama tidak bisa diambil dari makna lahirnya, tetapi harus ditakwilkan terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian yang dimaksud. Kaum Asy'ariyah juga tidak menolak tentang pemikiran akal, karena bagaimana mereka akan menolak akal padahal Allah sendiri menganjurkan agar umat Islam melakukan kajian yang rasional. Pada prinsipnya kaum Asy'ariyah tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada akal seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, sehingga mereka tidak memenangkan dan menempatkan akal di dalam nakli teks agama atau akal dan nakli saling membutuhkan. Nakli bagaikan matahari, sedangkan akal laksana mata yang sehat. Dengan akal kita bisa meneguhkan nakli dan membela agama. Pandangan-pandangan Asy'ariyah. Adapun pandangan-pandangan Asy'ariyah yang berbeda dengan Mu'tazilah di antaranya ialah ada 5, yaitu yang pertama, Tuhan punya sifat. Artinya mustahil jika Tuhan punya sifat seperti melihat, mendengar dan sebagainya, namun berbeda dengan makhluknya. Sifatnya berbeda dengan makhluknya. Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan Allah yang dahulunya tidak ada. Tuhan tidak kelak di akhirat, tidak berarti Allah ada karena diciptakan. Perbuatan manusia bukan aktualisasi dari manusia itu sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir, keadilan bukan terletak pada keyakinan seseorang bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apa yang dilakukan oleh Allah adil, maka menentang konsep janji dan ancaman itu al-wa'd dan al-wa'id. Berkenaan dengan 5 dasar pemikiran Mu'tazilah, yaitu keadilan, tauhid, melaksanakan ancaman antara dua kedudukan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hal itu dapat dipandang sebagai berikut. Arti keadilan dijadikan kedok oleh kaum Mu'tazilah untuk menafikan takdir. Mereka berkata dengan perkataan Allah tak mungkin menciptakan keburukan atau memutuskannya, karena kalau Allah menciptakan mereka lalu menyiksanya, itu merupakan suatu kezaliman, sedangkan Allah Maha Adil tak akan berbuat zalim. Adapun tauhid, mereka jadikan ketok untuk menyatakan pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena kalau bukan makhluk berarti ada beberapa sesuatu yang tidak berawal konsekuensinya pondasi berpikir mereka yang rusak ini, bahwa ilmu Allah, kekuasaannya dan seluruh sifatnya adalah makhluk. Sebab kalau tidak akan terjadi kontradiksi ancaman Mu'tazilah. Kalau Allah memberi ancaman kepada sebagai hamba-hambanya, dia pasti menyiksakan, tak mungkin mengingkari janjinya. Dia pasti menyiksanya, tak mungkin mengingkari janjinya, karena Allah selalu memenuhi janjinya. Jadi menurut mereka Allah tak akan memaafkan dan memberi ampun siapa saja yang dia hendaki. Adapun yang memberi maksud dengan di antara dua kedudukan, bahwa orang melakukan dosa besar tidak keluar dari keimanan tapi tidak terjerumus daripada kekufuran. Sedangkan konsep ma'ruf nahi munkar menurut Mu'tazilah ialah wajib menyuruh orang lain dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, termasuk kandungannya. Ia boleh memberontak kepada para pemimpin dengan memeranginya apabila mereka berlaku zalim. Adapun doktrin-doktrin Asy'ariyah, formulasi pemikiran Asy'ariyah itu esensial, menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodoks yang ekstrim di satu sisi lain dan Mu'tazilah di sisi lain. Corak pemikiran sintesis ini menurut Watt barangkali dipengaruhi teologi Ulabiyah, teologi Sunni yang dipelopori oleh Ibnu Kulab. Pemikiran Al-Asy'ariyah ini yang terpenting adalah ada beberapa. Pemikiran Asy'ariyah yang terpenting adalah Tuhan dan sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki. Ini tetapi tidak boleh
Tuhan dan sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki, dan ia tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis, berbeda dengan kelompok Syi'atiyah. Selanjutnya Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat manusia yang tampak mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah sendiri, tetap sejauh menyangkut realitasnya, hakikah tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Kebebasan dan kehendak dalam hal apakah manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengkaulitaskan perbuatannya dari dua pendapat yang pasti, yaitu Jabariyah yang fanatik dan penganut paham pradetrisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak yang berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Di sini Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasb. Menurutnya Allah adalah pencipta khaliq perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya, yang dinamakan muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia itu sendiri, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Walaupun Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu itu sendiri. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu sementara Mu'tazilah mengutamakan akal, dan menentukan baik buruk pun terjadi perbedaan di antara dua aliran tersebut. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berlandaskan pada akal itu sendiri. Qadimnya Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan makhluk sehingga tak qadim, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Zahiriyah bahkan berpendapat bahwa setiap semua huruf, kata dan bunyi pada Al-Quran adalah qadim. Dalam berpendapat bahwa dalam rangka mendamai kedua pandangan yang bertentangan itu, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri dari kata-kata, huruf dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan keesaannya. Esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Nasution mengatakan bahwa Al-Quran bagi Al-Asy'ari tidaklah diciptakan, sebab kalau ia diciptakan sesuai dengan ayat surat An-Nahl ayat 40 yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun jadilah, maka ia jadilah. Melihat Allah, Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrem, terutama Zahiriyah yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Selain itu tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah, melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak bisa dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi bagi bila mana ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Keadilan pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dengan memandang makna keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Menurutnya Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia penguasa mutlak dari segala jagat alam raya ini. Dengan demikian jelas bahwa Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataannya bahwa iman merupakan lawan kufur. Predikat bagi seseorang harus salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa yang selain kufur. Dosa selain kufur. Penyebaran akidah Al-Asy'ariyah. Akidah ini menyebar luas pada zaman Wazirnizmul Muluk pada dinasti Bani Saljuk, dan seolah menjadi akidah resmi negara itu. Paham Asy'ariyah semakin berkembang lagi pada masa keemasan madrasah An-Nazmiyah
baik yang ada di Baghdad maupun di kota Naisbur. Paham Nazimiyah. Madrasah Nazimiyah yang di Baghdad adalah universitas terbesar di dunia, didukung oleh para petinggi negeri itu sendiri, Al-Mahdi bin Tumirat bin Nuridin Mahmud Zanki serta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, juga didukung oleh sejumlah besar ulama terutama para fuqaha mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Maliki periode akhir, sehingga wajar apabila dikatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang terbesar dan terkenal di dunia. Di Indonesia pun sebagian besar menganut aliran mazhab Asy'ariyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.